Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sumber-sumber qiraat. Kali ini akan kita bahas tentang perbedaan qiraat dan mengapa itu terjadi. Apa penyebab terjadinya perbedaan qiraat? Para imam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baqillani, di antaranya Ibnu Qutaibah, Imam Fakhrur Razi, Imam Ibnul Jazari, dan yang lain, mencoba untuk meneliti macam-macam perbedaan dalam qiraat dan apa penyebabnya. Dari kajian yang dilakukan oleh para imam tersebut, maka bisa diringkas bahwa perbedaan qiraat itu terjadi dalam beberapa keadaan. Yang pertama, al-ikhtilaf fi harakatil kalimah bila taghayyurin fi ma'nal kalimah wa suratiha. Perbedaan dalam mengucapkan kalimat tanpa perubahan makna dan tanpa perubahan tulisan. Pengucapannya beda, tetapi maknanya sama, tulisannya juga sama. Contoh, wa yadhiqu sadri dengan rafa. Ada yang baca wa yadhiqa sadri dengan nasab. Ada lagi contoh hunna atharu lakum. Ada yang membaca hunna atharu lakum, rafa dan nasab. Tulisannya ini sama, maknanya sama, tetapi pembacaannya, harokatnya berbeda. Kedua, penelitian tersebut menemukan perbedaan harokat dengan perbedaan makna. Adapun tulisannya sama, harokatnya berbeda sehingga maknanya berbeda, tetapi tulisannya sama. Misalnya, wa kaffalaha Zakaria dengan tasdidnya fa. Ada yang baca wa kafalaha Zakaria tanpa tasdid. Wa kafalaha Zakaria, ada yang baca wa kafalaha Zakaria. Di saat tanpa tasdid, maka Zakaria dibaca rafa, wa kafalaha Zakaria. Sedangkan di saat bertasdid, maka Zakaria dibaca nasab. Ini maknanya berubah, tetapi bentuk tulisannya tidak berubah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, perbedaan huruf sekaligus itu menyeret pada perbedaan makna kalimat. Sementara
tulisannya sama. Hurufnya berbeda, maknanya berbeda, bentuknya, tulisannya sama. Kita masih ingat bahwa di awal tulisan Arab itu tanpa harokat dan tanpa titik. Jadi tidak ada titik atas, tidak ada titik bawah, tidak ada titik 1, 2, 3 dan seterusnya. Harokat juga demikian. Awal itu tidak ada harokat fathah, tidak ada harokat kasroh, tidak ada harokat dhammah dan seterusnya. Sehingga tulisan itu bisa dibaca dengan berbagai kemungkinan. Nah, di sini ditemukan para imam perbedaan itu adalah huruf kalimatnya berbeda yang menyeret pada makna yang berbeda, tetapi bentuk tulisannya sama. Misalnya, unzur ilal 'izami kaifa nunshizuha. Itu di situ nunshizuha itu semuanya kecuali ha dan alif itu huruf-huruf yang di akhir-akhir itu ada titiknya. Lah, penulisan di awal itu tanpa titik dan tanpa harokat, sehingga nunshizuha bisa, tapi dengan bacaan yang lain bisa. Dan di situ ditemukan bahwa dalam membaca nunshizuha itu ada yang membaca nunshiruha, nunshiruha, zai, nunshizuha, ada yang baca dengan tidak zai tapi ro, nunshiruha. Unzur ilal 'izami kaifa nunshizuha, ada yang baca unzur ilal 'izami kaifa nunshiruha. Ini yang ketiga. Perbedaan huruf, maknanya juga berbeda, tapi bentuk hurufnya sama. Ro dan za itu sama di awal, karena ro tanpa titik, za tanpa titik. Shin, sin sama, karena dulu itu tidak ada titik. Nun, ta, ba, ya, sa sama tulisannya, karena dulu di awal itu huruf hijaiyah itu tanpa titik. Jadi nun, ya, ta, sa, ba, nah, semuanya tanpa titik. Nah, kemudian ada pertanyaan mungkin, terus gimana cara bacanya mereka kok bisa? Ya itu karena rasa bahasa yang dipunyai oleh orang Arab, sehingga walaupun bentuknya sama, mereka bisa membedakan apakah ini nun, apakah ini ba, apakah ini ya, apa ta, apa sa. Itu bisa karena rasa bahasa yang ada pada mereka. Kemudian yang keempat, bentuk-bentuk perbedaan itu adalah perbedaan huruf yang diikuti dengan perubahan makna dan perubahan bentuk. Ada membaca tol'im madud dan ada yang membaca tolhin bilha. Ada yang baca tolhin, ada yang baca tol'ain. Tolhin, tol'ain. Ini perbedaan huruf yang berakibat pada maknanya yang berbeda juga, dan tulisannya juga berbeda antara ain dan ha. Kemudian yang keenam, perbedaan posisi kata. Artinya dalam satu riwayat itu katanya kata tersebut ada di depan, kemudian di riwayat yang lain ada di belakang. Misalnya wajaat sakratul mauti bil haq. Wajaat sakratul mauti bil haq. Pertama jaat,
kedua sakrah, ketiga al-maut, keempat bil haq. Ada yang membaca waja'at sakratul haqqi bil maut. Nah, al-haq itu diucapkan lebih dahulu, kemudian diikuti bil maut. Ada juga riwayat fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Ini ada yang baca fa'adzaqahallahu libasal khaufi wal ju'. Takdim dan takhir. Kemudian yang ketujuh, ini yang berhasil diidentifikasi, perbedaan dalam bentuk penambahan dan pengurangan. Perbedaan dalam bentuk pengurangan dan penambahan. Contoh, wa ma amilat aidihim. Ada yang baca wa ma amilat hu aidihim dengan hak. Sementara ada yang baca tanpa hak. Ada misalnya lagi innallaha huwal ghaniyul hamid. Ada pakai huwa dan ada yang baca innallahal ghaniyul hamid. Ada yang baca wasari'u dengan wawu, ada yang baca sari'u tanpa wawu. Ada yang baca tajri min tahtiha dengan min, ada yang baca tajri tahtaha tanpa min. Ini beberapa perbedaan di luar perbedaan yang sifat usul. Usul itu misalnya izhar, idgham, raum, ismam, tafkhim, tarqiq, mat, qasar, imalah, fatah, tahqiq, tashil, ibdal, naql. Di luar perbedaan yang sifatnya usul, yang bisa usul itu bisa dibikin sebuah rumus. Kalau masalah ini, masalah yang usul ini di sana tidak banyak khilaf yang berkaitan dengan lafadz dan makna. Karena ini izhar, idgham, mat, qasar, tarqiq, tafkhim, fatah, imalah, tashil, ibdal, naql dan seterusnya itu sebenarnya hanya cara membaca sebuah kata, bukan perbedaan kata itu sendiri. Ini apa yang dihasilkan oleh para imam dalam mencari model perbedaan qiraat. Ada 7 yang diidentifikasi. Sekarang pertanyaan yang kedua, mengapa terjadi perbedaan tersebut? Mengapa terjadi perbedaan tersebut? Ulama banyak memberikan penjelasan tentang sebab terjadinya perbedaan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, pembacaan Al-Quran bisa berbeda karena Nabi dalam mengajarkan Al-Quran itu antara sahabat satu dengan yang lain kadang-kadang berbeda. Nabi dalam mengajarkan Al-Quran kepada sahabat itu kadang-kadang sahabat yang satu dengan sahabat yang lain berbeda. Dan ini diabadikan oleh banyak riwayat hadis. Banyak riwayat hadis memberikan informasi kepada kita bahwa Rasulullah melakukan yang demikian itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam dengan sanadnya yang sampai kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, di mana beliau mengatakan bahwa sejak saya masuk Islam itu saya tidak punya keraguan sedikit pun tentang Islam. Tetapi saya diajari oleh Rasulullah suatu ayat yang pada saat yang sama sahabat yang lain itu
diajari ayat tersebut oleh Rasulullah tidak seperti yang diajarkan kepada saya. Sehingga pada suatu saat, kata Ibnu Ubay bin Ka'ab, saya matur kepada Rasulullah, saya sampaikan kepada teman itu tentang bahwa saya diajari oleh Rasulullah ayat tersebut semacam ini, tidak seperti yang kamu baca. Kata sahabat yang lain, saya juga diajarkan sendiri oleh Rasulullah semacam ini. Sehingga dua-duanya Ubay bin Ka'ab dan teman sahabat itu sama-sama menghadap Rasulullah untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Ubay mengatakan, ya Rasulullah, aqra'tani ayata kadza wa kadza. Qala na'am. Wa qala al-akhar, alaysa tuqri'uni ayata kadza wa kadza? Qala na'am. Ubay bin Ka'ab matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ajarkan ayat ini kepada saya begini. Ya memang benar saya ajarkan begitu. Terus sahabat yang satunya mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau ajarkan kepada saya ayat ini dengan cara yang ini? Kata Rasulullah, iya benar. Kemudian Rasulullah mengatakan, anna Jibril wa Mikail atayani faqa'ada Jibril an yamini wa Mikail an yasari faqala Jibril iqra' al-Qur'ana ala harfin faqala Mikail istazidhu hatta balagha sab'ata ahruf wa kullu harfin kafin syafin. Rasulullah kemudian mengatakan, setelah dua-duanya, sahabat Ubay dan satunya mengatakan bahwa engkau ya Rasulullah ngajari saya begini. Iya benar. Satunya mengatakan, ya Rasulullah, tapi penjenengan ngajari saya begini. Rasulullah juga mengatakan, iya benar. Akhirnya Rasulullah mengatakan gini, suatu saat Jibril dan Mikail berdua datang kepada saya. Jibril duduk di kanan saya, Mikail duduk di kiri saya. Kemudian pada saat itu Jibril berkata, bacalah Al-Quran dengan satu huruf. Muhammad, Quran bacaan dengan satu huruf. Mikail pada saat itu berkata, Muhammad, kamu minta tambah, jangan satu huruf. Akhirnya terjadi di situ dialog. Rasulullah mengatakan hatta balagha sab'ata ahruf, sehingga kemudian sampailah kemudahan itu, kebolehan baca Al-Quran dengan 7 huruf. Kullu harfin kafin syafin, semuanya mencukupi. Ini hadis yang memberikan informasi kepada kita bahwa memang ada kelonggaran yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengajarkan Al-Quran tidak hanya dengan satu wajah, tetapi sampai dengan 7 wajah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang sanadnya sampai Abu Bakar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a muttaqiina ala rafari fa khudrin wa abaqirin hisan. Yang kita baca wa abqariyin hisan. Kemudian dari Abu Bakar juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Maliki Yaumiddin dengan memakai alif, dan di saat yang lain juga membaca Maliki Yaumiddin tanpa alif. Jadi perbedaan qiraat yang kemudian kita saksikan hari ini memang bersumber dari bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan yang diberikan oleh Rasulullah dalam mengakui bacaan yang dibaca oleh sahabat di hadapan Rasulullah. Jadi ini yang kedua, Rasulullah mengakui bacaan, mentakrir bacaan para sahabat yang membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah. Ini salah satu dari kemudahan
yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah agar supaya Al-Quran bisa dibaca oleh siapa saja, yaitu Rasulullah memberikan keleluasaan kepada semua kaum, semua kabilah untuk membaca Al-Quran berdasarkan dialek yang mereka punyai. Tadi di awal ada yang baca wa tal'in mandud, ada yang baca wa talhin mandud, di mana kabilah Hudzail yang ada di Arab pada saat itu kalau membaca hatta itu dengan ain, hattahin, attahin. Jadi memang begitu, orang Hudzail kalau hatta itu membacanya atta. Kemudian kabilah Asad, ya, ta'lamu itu membacanya ti'lamu dengan dikasroh taknya, ti'lamun, ta'lamun menjadi ti'lamun. Taswaddu tiswaddu, alam a'had ilaikum ya bani Adam, alam i'had. Nah, jadi huruf mudharaah itu di kalangan kabilah Asad itu dibaca kasroh, sementara yang lain dengan membaca fathah. Kabilah Tamim itu dengan hamzah, kabilah Quraisy dengan tanpa hamzah. Ada lagi qila ghidha itu yang membaca dengan kasroh, ada yang baca dengan ismam. Qila, ada yang baca qila, ghidha, ghidha, ismam. Dan seterusnya yang itu merupakan kekhasan dialek dari masyarakat Arab berdasarkan kabilah. Ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diterima bacaan-bacaan yang berbasis pada dialek Arab yang dibaca oleh orang-orang di hadapan Rasulullah itu diterima oleh Rasulullah. Itu sebab yang kedua, ikhtilaf takririn Nabi sallallahu alaihi wasallam liqiraatil muslimin. Kemudian yang ketiga, ikhtilafun nuzul, perbedaan turun. Mengikuti pendapat ini atau yang mempunyai pendapat ini adalah penulis kitab Al-Mabani, di mana dalam muqaddimahnya beliau mengatakan wal wajhu tsalits minal qiraat huwa makhtalafa bi ikhtilafin nuzul bima kana ya'ridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana ala Jibril fi kulli syahri Ramadan wa dzalika ba'da ma hajara ila al-Madinah. Fakana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatalaqafuna minhu hurufa kulli 'ardin faminhum man yaqra'u ala harfin wa minhum man yaqra'u ala akhar ila an latafallahu azza wa jalla bihim fajama'ahum ala akhiril 'ardi aw ala ma ta'akhkhara min ardaini aw thalathah hatta lam yaqa' fi dhalika ikhtilafun illa fi ahrufin qalilah wa alfadhin mutaqaribah. Beliau mengatakan di muqaddimah kitab ini, yang ketiga dari qiraat adalah perbedaan disebabkan oleh perbedaan turunnya, di mana setiap Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam murajaah, membaca ulang
apa yang sudah diterima oleh Rasulullah, membaca ulang di hadapan malaikat Jibril. Nah, pada saat pembacaan ulang itu kadang-kadang ada ya bacaan yang kemudian diganti atau ditambah dan seterusnya. Lah, apa yang diterima Rasulullah di setiap itu kan disampaikan kepada para sahabat. Nah, sahabat ada yang mengikuti terus dari awal sampai akhir sehingga punya banyak wajah. Ada yang mengikuti itu tidak banyak sehingga mempunyai wajah yang sedikit. Bahkan ada yang hanya mengikuti sekali sehingga hanya punya satu pendekatan bacaan. Sehingga bisa dibayangkan itu jumlah sahabat berapa banyaknya, kemudian tingkat keikutsertaan dalam pelajaran Al-Quran itu juga berbeda-beda, sehingga kemudian di masyarakat itu banyak macam ragam bacaan sesuai dengan pengalaman yang diterima dari Rasulullah. Sehingga di akhir perjalanan itu, yaitu di murojaah yang terakhir dari Rasulullah kepada malaikat Jibril, kemudian dari situ bisa bisa disatukan, diminimalisir jumlah bacaan yang beredar, karena begitu dirujukkan kepada pertemuan terakhir dari Rasulullah dengan malaikat Jibril, maka kemudian tinggal khilaf itu tinggal sedikit dan di lafaz-lafaz yang saling berdekatan. Ini ikhtilafun nuzul, perbedaan sebab turunnya. Karena alasan inilah kemudian pada perjalanan penulisan Mushaf Utsmani seperti yang dulu sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, mushaf yang ditulis oleh sahabat Utsman, panitia yang didirikan oleh sahabat Utsman, itu juga diupayakan untuk bisa memuat perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, yang itu sumbernya adalah pada deresan yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga mushaf yang dikirim ke Syam berbeda dengan yang ke Irak, berbeda dengan yang ke Hijaz, walaupun hurufnya perbedaannya tidak banyak. Karena sekali lagi itu merujuk kepada deresan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah dengan malaikat Jibril. Kemudian yang keempat, perbedaan yang sumbernya itu perbedaan riwayat dari sahabat. Kita tahu berulang dalam kegiatan kuliah ini saya sampaikan bahwa tidak sama pengetahuan sahabat tentang Al-Quran. Antara yang satu dengan yang lain itu berbeda, tergantung intensitas kebersamaan para sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang intensitasnya cukup sering, ada yang setengah sering, ada yang tidak sering, ada yang jarang, dan seterusnya. Tentu ini semua akan mengakibatkan pengetahuan antara sahabat yang satu dengan yang lain tentang Al-Quran itu tidak sama. Lah kemudian para sahabat ini menyebar, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada kuliah yang lalu, menyebar ke berbagai daerah dan mengajarkan Al-Quran.
tentu yang diajarkan adalah apa yang diterima dari Rasulullah. Karena modal berbeda-beda, tentu yang diajarkan juga berbeda-beda. Dan yang berkembang di satu daerah dengan daerah yang lain juga berbeda, sejauh perbedaan yang diberikan dan atau yang diterima oleh umat. Ini penyebab terjadinya perbedaan riwayat bacaan Al-Quran yang nomor 4. Kemudian yang kelima, yang ini dikembangkan oleh seorang orientalis, di mana Judzihir dalam Madzhabut Tafsir mengatakan bahwa sumber perbedaan itu juga perbedaan dialek. Sang orientalis ini mengasumsikan bahwa Al-Quran yang ditulis oleh Sayyidina Utsman itu tanpa titik dan tanpa harokat, sehingga terbuka kemungkinan orang untuk membaca Al-Quran berdasarkan pada ijtihadnya dan berdasarkan pada dialek yang ada di daerahnya. Karena memang menurut dia itu Al-Quran tanpa titik dan tanpa harokat, sehingga kemudian membangun asumsinya bahwa Al-Quran itu sumber perbedaan qiraat itu adalah pada lahajah yang terbuka untuk bisa dibenarkan karena mushafnya tidak bertitik, tidak berharokat. Tetapi pendapat ini ditolak oleh para ulama, karena pendapat ini salah satunya melupakan satu hal yang prinsip dalam Al-Quran, yaitu bahwa sebuah riwayat bisa dikatakan Al-Quran jika bacaan tersebut bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat ini, syarat Al-Quran, sebuah riwayat dikatakan Al-Quran itu jika sanadnya sampai pada Rasulullah, ini menutup kemungkinan untuk bahwa Al-Quran bisa dibaca berdasarkan ijtihad. Nah, ini dikembangkan dalam buku besar oleh sang orientalis ini, tapi kemudian para ulama banyak menulis menjawab apa yang menjadi pendapat oleh orientalis ini. Mana sekali lagi perbedaan ketiadaan syakel dan ketiadaan titik, sehingga membuka peluang untuk ijtihad. Dan ini dijawab bahwa dalam Al-Quran tidak ada ijtihad, karena Al-Quran berdasarkan kepada riwayat dari guru sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam adalah perbedaan dialek. Tadi bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kitab suci yang terakhir, diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Maka tentu Al-Quran harus bisa memberikan kemudahan untuk seluruh umat manusia. Dan masalah besarnya adalah orang-orang Arab mempunyai dialek masing-masing, sehingga dari awal tadi dialek-dialek terus, sumbernya
perbedaan qiraat adalah dialek, yang itu memberikan kemudahan kepada umat manusia dalam membaca Al-Quran berdasarkan dialek. Tapi perlu diingat bahwa setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka membaca Al-Quran dengan dialek-dialek itu tetap harus merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah atau dibaca di depan Rasulullah, dan Rasulullah itu membenarkannya. Tidak ada lagi ijtihad baru. Ini yang saudara sekalian, kemudian dari situ sekilas tadi pelajaran materi yang saya sampaikan, maka bisa ada kesimpulan bahwa bacaan Al-Quran, perbedaan bacaan Al-Quran itu kembali kepada dua alasan utama. Alasan yang pertama adalah Al-Quran diturunkan dengan berbagai macam kemudahan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada para sahabat sesuai dengan kemampuan sahabat, dan juga banyak sahabat yang mengaji atau membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah yang berdasarkan kepada dialeknya, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Dan yang kedua itu adalah ta'addudul lahajat, banyaknya dialek. Jadi ada dua sumber pokok yang kemudian tadi variannya menjadi berkembang, tapi intinya adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu penyebab yang pertama. Dan penyebab yang kedua adalah perbedaan dialek, perbedaan lahjat yang terjadi, yang ada di masyarakat Arab pada saat itu. Mungkin itu kuliah kita pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.